Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 1. Kamu telah mengetahui keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Di sini dapat kita lihat ada gambar berbagai agama berkumpul menjadi satu. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga persatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mewujudkannya? Salah satu perwujudannya, kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita harus membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Lalu, pada bacaan tadi ada kata-kata sulit. Nah, apa saja? Yang menurut saya kata-kata sulitnya adalah adat. Apa sih itu adat? Adat adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Lalu ada toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah bersikap menghargai orang lain. Yang ketiga, ibadah. Ibadah adalah perbuatan bakti terhadap Tuhan atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Lalu pada nomor 2, kita disuruh untuk mencari gagasan pokok atau pokok pikiran pada paragraf tadi. Ini saya sedang membahas halaman 92 itu ya teman-teman, yang paling bawah sendiri. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari gagasan pokok atau pokok pikiran. Pada paragraf pertama, ini yang menjadi pokok pikiran adalah Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Nah, dari pokok pikiran tersebut dapat dijabarkan. Nah, kata-kata atau kalimat yang bawah ini adalah penjabaran dari kalimat Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Nah, ini adalah ide pokoknya. Lalu, salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Ini adalah pokok pikiran dari paragraf ini. Dari pokok pikiran tersebut dapat dijabarkan bagaimana perwujudannya. Lalu saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Nah, ini adalah penjabaran dari kalimat salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu toleransi dan saling menghormati. Lalu pada paragraf 2, nah ini pokok pikirannya.
Menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia itu adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Dari kalimat tersebut dapat dijabarkan menjadi satu paragraf yang utuh. Lalu pada paragraf yang terakhir, pokok pikirannya adalah saling menghargai dan menghormati dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu kita salin deh di sini. Nah, kurang lebih seperti ini cara mencari gagasan pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran itu ide pokok yang terdapat dalam suatu paragraf. Mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun? Mari kita lakukan sikap ini. Nah, karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya kurang suka yang panjang-panjang ya teman-teman, jadi saya tulis sedemikian rupa, sesingkat mungkin. Lalu, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, lalu di sini ada ayo mencoba. Ini bisa kalian coba di rumah ya teman-teman, jadi kalian sediakan magnet. Magnetnya tidak harus seperti yang digambar ya, sepunya kalian. Magnet, jarum pentul, pensil, daun, lalu kerikil, kalian coba. Mana yang tertarik? Nah, setelah kalian mencoba tersebut, kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Dari kegiatan yang telah dilakukan, ternyata ada beberapa benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang terbuat dari logam akan tertarik magnet. Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Pada percobaan tadi, benda yang dapat ditarik magnet itu jarum pentul dan peniti. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet? Pada percobaan tadi, benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah pensil, kerikil, dan daun. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Ada percobaan, ayo mencoba. Silahkan kalian mencoba. Di sini kalian disuruh untuk mempunyai 2 magnet ya teman-teman. Lalu pada kutub A dan kutub B itu disatukan. Setelah itu kutub B dan kutub B disatukan. Apa yang terjadi? Nah, kalian tulis. Saya akan memperbesar di sini tabelnya. Seperti ini. Ketika ujung magnet A yang 1 dan ujung magnet A yang 2 didekatkan, maka hasilnya tolak menolak. Ketika magnet A yang pertama dan magnet B yang kedua didekatkan, maka akan tarik menarik. Lalu ketika ujung magnet B yang pertama dan ujung magnet A yang kedua disatukan, maka akan tarik menarik. Ketika ujung magnet B didekatkan dengan ujung magnet B, maka akan saling tolak menolak. Nah, di sini saya perjelas, ketika sama antara ujung magnet A dan magnet A itu disatukan, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Dan ketika berbeda contohnya seperti ujung magnet A dan ujung magnet B itu kan berbeda. Disatukan maka akan tarik menarik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika sama tolak menolak, ketika berbeda tarik menarik.
Dari kegiatan yang telah dilakukan, saya mengamati bahwa dua ujung magnet yang senama akan tolak-menolak, sementara dua ujung magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan disebut kutub utara dan kutub selatan. Interaksi dua buah magnet misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi, entah itu tolak-menolak atau mungkin tarik-menarik. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terdapat sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Kalian pernah melihat kompas? Nah, ketika kalian punya kompas, kalian silahkan amati. Bagaimana sih gaya magnet yang digunakan dalam kompas? Nah, kalian bisa mengamatinya sendiri. Di sini ada percobaan gaya gravitasi. Kalian bisa melempar logam. Kalau kalian tidak punya logam, kalian bisa ganti dengan buah atau batu atau barang-barang di sekeliling kalian. Penghapus bisa, pensil bisa. Nah, kalian lempar dan kalian amati apa yang terjadi pada logam tersebut. Setelah itu, kalian jawab beberapa pertanyaan ini. Apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Yang terjadi, uang logam tersebut akan jatuh kembali. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Nah, semua yang dilempar ke atas itu akan kembali ke bawah atau ke tanah. Misalnya bola, pensil, dan penghapus. Namun untuk kapas, dia agak lama jatuhnya. Karena kapas itu ringan, jadi dia akan terbang tertiup angin terlebih dahulu, setelah itu dia akan jatuh ke tanah. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada guru dan kelompok lain. Nah, silahkan kalian ceritakan ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Astronot ketika di bulan, mereka tidak mendapatkan gaya gravitasi bumi. Jadi mereka bisa mengayang atau tidak menempel di tanah. Nah, kurang lebih seperti itu ketika tidak mendapatkan gaya gravitasi bumi ya. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa. Kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang dilemparkan ke atas akan kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah.
Contoh yang sering sekali kita temui adalah buah jatuh dari pohonnya. Itu sering banget kita temui ya teman-teman. Lalu ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang menuliskan informasi baru yang ada dalam teks dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Apa manfaat dari gaya magnet? Gaya magnet itu digunakan untuk kompas. Sedangkan gaya gravitasi itu untuk menjaga semua benda tetap berada di permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Setelah itu, benda-benda di rumahku yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, kalian bisa menulisnya sendiri. Misalnya paku, kunci, lalu cangkul. Yang terbuat dari logam itu bisa ditarik oleh magnet. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman. Yang pertama, membuat daftar kata sulit dari teks bacaan dan menuliskan artinya. Yang kedua, gaya magnet dan gaya gravitasi. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham atau mungkin saya salah ketik, salah bicara, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.